Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan saya. Semoga kita ketemu malam ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Ya. Pertemuan yang ke-6, ya, kita akan membahas yang terkait dengan materi kita yang ketiga untuk pengantar akuntansi 1. Ya. Materi hari ini kita adalah terkait dengan penyesuaian. Ya, terkait dengan penyesuaian. Itu adalah materi kita hari ini, ya. Penyesuaian ini adalah salah satu jurnal, ya, salah satu bentuk jurnal dari sekian jurnal yang ada dalam laporan keuangan, ya, dimana kemarin kita sudah membahas terkait dengan jurnal umum, memposting, mengkoreksi. Maka langkah berikutnya adalah kita menyelesaikan terkait dengan penyesuaian. Ada dua hal utama yang perlu kita perhatikan, ya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan atau perlu kita pahami yang berkaitan dengan penyesuaian. Ya. Dalam kita melakukan penyesuaian, ya, maka yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah terkait dengan dilakukannya penyesuaian karena apa? Karena transaksinya sudah dicatat, tapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ya, kalau kemarin kita sedikit membahas jurnal koreksi, ya, sebetulnya adalah jurnal koreksi itu adalah jurnal penyesuaian. Ya. Namun sedikit ada perbedaan. Kalau koreksi adalah langsung dikoreksi saat itu. Oke. Kalau jurnal koreksi yang kita bahas kemarin adalah itu langsung dikoreksi, ya, di saat itu juga atau sebelum melakukan menyusun neraca percobaan. Ya. Jadi jurnal koreksi itu dilakukan setiap kali melakukan kesalahan dalam pencatatan. Itu kalau jurnal koreksi. Kalau jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode. Dilakukan pada akhir periode akuntansi. Karena apa? Yang pertama tadi saya katakan apa? Ya, transaksinya sudah dicatat, ya, tapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua adalah, ya, karena memang kondisi transaksi itu belum dicatat, ya, namun sudah terjadi. Tuh, ya. Belum dicatat tapi sudah terjadi transaksi, kan itu, ya. Nanti akan kita lihat bersama, ya. Baik, ya, itulah pengantar yang perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan penyesuaian. Ya. Jika ditanya selanjutnya, akun-akun apa aja yang harus disesuaikan, gitu, ya. Akun-akun apa aja yang harus disesuaikan atau dilakukan jurnal penyesuaian? Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai. Ya. Dalam yang berkaitan dengan penyesuaian, jurnal penyesuaian ini, maka di sini kita membahas yang pertama adalah adanya terkait dengan konsep penyanding. Ya. Apa? Ada konsep penyanding. Oke. Yang dimaksud dengan konsep penyanding di sini yang berkaitan dengan pelaporan pendapatan dan beban. Ya. Terkait dengan apa? Pelaporan pendapatan dan beban. Ya. Konsep penanding di sini yang berkaitan dengan, saya ulang lagi, ya, berkaitan dengan pelaporan pendapatan dan beban. Maka kalau yang berkaitan dengan pendapatan dan beban ini, maka kita harus memahami dua basis kas dasar yang harus kita paham. Ya.
Yang pertama adalah yang berkaitan dengan dasar kas. Dan yang kedua adalah terkait dengan dasar akrual. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan dasar kas itu? Kan gitu ya, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan dasar kas? Kita akan lihat. Ya. Dia katakan apa? Dasar kas itu untuk konsep periode akuntansi. Ya, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana periode di mana kas itu diterima atau dibayar. Oke. Kalau kita sandingkan dengan akrual, ya, di akrual dia katakan apa? Ya. Pada dasar akrual untuk konsep periode akuntansi, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan atau beban tersebut terjadi. Perbedaannya gini teman-teman, ya. Kalau dasar kas, ya, ya, dilaporkan pada saat kas itu keluar, ya. Atau saya katakan gini, ya, dasar kas itu atau basic, ya, basis kas, ya, basis kas itu yang berkaitan dengan apa, ya. Kalau kasnya keluar dan kasnya diterima itu langsung dicatat. Kalau tidak ada kas, ya, maka tidak perlu dicatat. Atau secara sederhananya adalah transaksi, ya, setiap transaksi yang memberi perubahan secara langsung terhadap kas. Oke, saya ulangi kembali. Yang berkaitan dengan dasar kas ini adalah secara sederhana, ya, konsep pemikirannya adalah, ya, semua transaksi, ya, semua transaksi yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kas, ya, sehingga yang berpengaruh langsung terhadap kas di sini yang berhubungan dengan apa? Pendapatan dan beban. Oke. Kalau dalam dasar akrual, ya, akrual itu apa? Akrual itu dasar transaksi, ya. Akrual itu apa? Transaksi. Jadi sederhananya setiap terjadinya transaksi, ya, baik itu memberi perubahan terhadap kas ataupun tidak memberi perubahan terhadap kas, itu harus dicatat. Kalau yang kas, dia hanya mencatat yang berkaitan dengan memberi pengaruh terhadap kas. Tapi kalau yang accrual, ya, semua yang terjadi, ya, semua yang terjadi, baik itu berpengaruh terhadap kas, berpengaruh terhadap aset lain-lain, atau berpengaruh terhadap liabilitas dan modal, itu wajib dicatat. Itu konsep pemikirannya, ya, konsep pemikiran terkait dengan dasar kas dan dasar akrual. Oke, ya, baik teman-teman, ya. Kita akan lanjut, ya. Coba kita lihat selanjutnya yang berkaitan dengan konsep pembanding ini, ya. Yang berhubungan dengan, ya, kita fokus kepada dasar akrual, ya. Dasar akrual untuk akuntansi dia mengatakan apa, ya? Yang pertama adalah apa? Yang pertama itu yang berkaitan dengan pendapatan dilaporkan ketika dihasilkan. Ya, artinya apa? Begitu terjadi transaksi yang berhubungan dengan pendapatan itu harus dilaporkan. Ya, entah itu terjadi piutang atau terjadi kas, ya udah dicatat. Itu kalau dasar akrual. Yang kedua dia katakan apa? Ya, beban dilaporkan ketika terjadi. Nah, ini, ya. Setiap beban yang keluar, ya, baik itu nanti dia itu yang berkaitan dengan perolehan aset, ya, atau memberi pengaruh langsung terhadap kas, ya, maka harus dicatat. Yang ketiga adalah, ya, yang berkaitan dengan apa? Benar-benar menandingkan pendapatan dengan beban dalam menentukan laba bersih.
Dan yang terakhir, dia mengatakan dalam dasar akrual ini adalah membutuhkan ayat jurnal penyesuaian dalam akhir periode. Nah, ini. Ya. Kalau menggunakan dasar akrual, maka dibutuhkan yang namanya jurnal penyesuaian dalam akhir periode. Karena tadi dua hal utama, ya dua hal penting yang perlu diperhatikan, ya kapan harus dilakukan penyesuaian atau boleh nggak, ya boleh tidak perusahaan itu tidak melakukan penyesuaian, ya jawabannya boleh. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan? Nah ini, pertanyaan ini pasti langsung ditanda tanya. Itu belum tentu. Ya. Jika tidak melakukan penyesuaian, maka kehandalan ya atau elemen-elemen yang dilaporkan dalam laporan laba rugi atau laporan yang lain-lain itu masih dipertanyakan. Karena apa? Karena ada akun-akun yang memang harus disesuaikan dalam periode itu. Ya, saya mengambil contoh sederhana itu adalah terkait dengan ya yang kemarin kita membahas ada ayat jurnal yang terkait dengan ya pendapatan diterima di muka untuk berapa periode berikut. Nah, itu saya ngambil contoh ya. Habis itu yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan aset tetap. Ya. Yang berkaitan dengan aset tetap sudah pasti ya yang berhubungan dengan apa? Nilai sisa. Nanti kita akan bahas ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan konsep penanding. Ini adalah dia katakan apa? Konsep penanding mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terkait dalam periode yang sama. Oke, ya. Konsep penanding dia katakan apa? Mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terkait dalam periode yang sama. Ya. Seperti apa gitu kan ya? Kita akan melihat. Ya, di tahun 2014 ya, di tahun 2014 dia katakan apa? Membayar 10.000 untuk kampanye iklan atas suatu produk yang akan diperkenalkan pada tahun 2015. Ya, contoh ya. Ya tadi apa? Konsep penandingan mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terkait dalam periode yang sama. Nih, ya. Di 2014 itu adalah membayar 10 juta untuk kampanye iklan ya suatu produk yang akan diperkenalkan pada tahun 2015. Artinya apa? Ini dalam periode yang sama ya, tapi produk itu baru dikenalkan tahun 2015. Namun 2014 sudah dilakukan pembayaran kampanye iklan. Sudah dilakukan iklan gitu kan ya. Maka pada tahun 2014 ya, tahun 2014, 10 juta ini diakui sebagai aset. Ya, dia dicatat sebagai aset. Oke, kita akan lihat ya, di tahun 2015 ya, dilakukan menjual produk yang diiklankan. 2015 itu melakukan penjualan atas produk yang diiklankan pada tahun 2014. Sehingga 10 juta itu dibebankan pada tahun 2015 untuk menandingkan dengan pendapatannya. Oke, sampai di sini paham? Yang paham silakan angkat jempol. Yang paham terkait dengan konsep penanding ini silahkan angkat jempol depan kamera. Tidak ada satu yang angkat jempol ini. Oke, mungkin yang lain. Oh, ada yang angkat jempol, ada yang tidak ya. Saya ngintip. Ya, ada yang tidak karena kameranya tidak nyala. Ya, ada yang angkat jempol, paham. Oke. Baik. Oke, ya.
Cincin, beli es krim, ayo. Oke, teman-teman, saya ulangi kembali ya. Saya ulangi kembali ya agar teman-teman membantu teman-teman saya yang masih ragu untuk memahami ya. Terkait dengan konsep penandingan ya, yang dimana di situ dia katakan apa ya, mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terkait dalam periode yang sama. Mendukung beban yang terkait dalam periode yang sama. Mbak Karisa, selamat bergabung. Oke, lanjut. Nah, di mana saya ilustrasikan di sini adalah pada tahun 2014 itu melakukan pembayaran 10.000 untuk kampanye iklan ya, untuk melakukan kampanye iklan atas produk yang akan dijual pada tahun 2015. Pada tahun 2014 ya, 10.000 ini diakui sebagai aset. Kenapa diakui sebagai aset? Ya. Karena apa? Karena harus disandingkan dulu, harus dilihat dulu apakah ada manfaatnya. Ya. Maka di tahun 2014 ini dia diakui sebagai aset. Ini aset yang dimana aset ini masih memberikan manfaat pada tahun 2015. Karena gini ya, uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset atau membelanjakan sesuatu atau beban yang dikeluarkan ya dengan memperoleh aset atau memperoleh peralatan ya yang dimana peralatan atau ya belanja atau pengeluaran tersebut akan memberikan manfaat ekonomis jangka panjang. Maka di sini dikatakan aset. Sehingga dari konsep penanding di sini yang dimana 2014 diakui sebagai aset, maka 2015 itu ya diakui sebagai beban ya untuk melakukan penanding dengan pendapatan. Karena apa? 2015 itu melakukan penjualan atas produk yang dikampanyekan 2014. Sehingga pada saat melakukan penjualan pada 2015 untuk produk tersebut ya akan memperoleh apa? Memperoleh pendapatan. Sehingga pada saat memperoleh pendapatan ini harus dihitung beban-beban apa yang harus dikeluarkan. Sehingga salah satunya adalah terkait dengan beban iklan. Oke. Saya lanjut kepada yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan apa? Ya, yang berkaitan dengan langkah untuk melakukan jurnal penyesuaian. Jadi sebelum kita melakukan penyesuaian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu. Ya. Sebelum kita melakukan jurnal penyesuaian atau mencatat jurnal penyesuaian, maka langkah kita ya adalah yang berkaitan dengan kita harus susun dulu terkait dengan neraca saldo. Atau saya sering menyebutnya adalah neraca percobaan. Di mana neraca percobaan itu adalah kumpulan dari nilai-nilai yang ada dalam buku besar. Saya ngambil contoh adalah dari transaksi yang kemarin, ya. Ini masih nyambung ya dari transaksi yang persamaan dasar, ya. Transaksi kemarin yang posting, ya. Kalau teman-teman masih ingat dengan materi sebelumnya, maka inilah saya mengambil langsung dengan neraca, ya. Lalu yang kedua adalah dari neraca ini, maka kita harus mengetahui mana ajakah ya yang termasuk dalam aset, mana yang termasuk dalam liabilitas, dan seterusnya. Ya. Ini sudah pasti ya, saya akan skip aja yang ini ya. Saya akan skip. Ya. Oke ya, ini ada kesalahan penulisan, di bawahnya liabilitas itu adalah bukan liabilitas lagi, tapi ekuitas ya, salah penulisan ya.
Oke, ya. Saya lanjut kepada yang berikutnya. Biar lebih jelas. Dari neraca tadi, ya, dari neraca saldo tadi atau neraca percobaan tadi, yang dimana itu adalah kumpulan dari nilai-nilai yang ada dalam buku besar, ya. Maka sebelum kita melakukan ya penyesuaian, maka harus kita lakukan atau identifikasi ya akun-akun yang berkaitan dengan ya transaksi selama satu periode. Saya mengambil contoh adalah ya sini yang berkaitan dengan akun neraca ya. Ada akun laba rugi. Kalau akun neraca itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Seperti di sini yang di sebelah sana itu adalah ya sebelah kiri itu adalah akun real, yang sebelah kanan itu adalah akun nominal atau akun sementara ya. Yang itu akan ada dalam laporan laba rugi. Oke. Baik, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan ilmu hari ini cukup memberi kalian manfaat. Kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Untuk itu pesan saya adalah selalu jaga kesehatan dan jika keluar rumah selalu pakai masker. Ingat pesan ibu dan ingat pesan saya. Pesan saya adalah belajar ya untuk persiapan UTS. Baik, itu aja yang perlu saya sampaikan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.